A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini Anda dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita harus tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah judul, Dua Pemberiannya Allah. Dua Pemberiannya Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, apa dua hal tersebut, apa dua hal pemberian Allah itu? Dua hal pemberian Allah itu, yang pertama adalah hal-hal yang dianggapnya tidak enak, dan yang kedua adalah hal-hal yang dianggap diri kita ini enak. Perkara-perkara qobdi dan perkara-perkara basti. Dan hal ini diberikan kepada siapapun umat manusia. Entah diberikan terhadap orang miskin ekonominya, juga diberikan kepada yang kaya ekonominya. Diberikan kepada orang yang kafir ataupun diberikan kepada yang tidak kafir. Dua hal itu pasti diberikan kepada siapapun umat manusia. Yang terpenting sekarang itu tinggal kitanya bagaimana mengemas dan mengkondisikan dua hal tersebut, antara takdir qobdi dan takdir basti. Perkara-perkara yang tidak enak dan perkara-perkara yang enak. Kita tinggal bagaimana mengkondisikan hal tersebut. Barang siapa yang bisa melewati kondisi dua hal ini, mereka itu merupakan tergolong orang-orang yang soleh. Dan orang-orang soleh itu adalah hati mereka yang selamat, manakala mereka bisa melewati
dua hal tersebut antara takdir qadhi dan takdir pasti. Karena sifat manusia itu pasti menginginkan hal-hal yang enak. Dan manusia itu tidak mau yang tidak enak itu tidak mau. Itulah sifat manusia pada umumnya. Dan sifat manusia itu memang maunya mereka itu hanya menerima takdir-takdir yang enak saja. Tetapi sebetulnya perkara-perkara yang tidak enak dan yang enak itu pasti akan didatangkan kepada seluruh manusia itu. Dan pasti semua manusia akan mengalami perkara-perkara yang tidak enak. Kalau perkara-perkara yang enak menurut jasa jasmania ini mungkin tidak perlu dibahas. Karena perkara-perkara yang enak itu biasanya akan melalaikan kepada Tuhan. Dan hati yang selamat itu adalah hati manusia yang senantiasa memegang talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah Anda ini orang miskin, entah Anda ini orang kaya, jika Anda ini selalu memegang talinya Allah, maka Anda pasti akan selamat. Karena hal tersebut merupakan sesuatu ketetapan hukum Allah yang tidak bisa dirubah. Sebaliknya, jika hati manusia ini akan jadi neraka, hati manusia ini akan menjadi panas jika tidak bisa melewati takdir qadhi, perkara-perkara yang tidak enak. Pertanyaannya, sekarang jiwa kita ini mengkiblat terhadap siapa? Hati ini mengkiblat kepada siapa? Itu pertanyaannya. Apakah hati ini mengkiblat kepada hawa nafsu atau mengkiblat kepada Allah? Dan yang bisa menjawab adalah diri Anda masing-masing. Ingat saudara-saudaraku bahwasanya nafsu itu memang cenderung untuk menipu manusia. Lalu apa tipu dayanya nafsu itu apa? Nafsu itu menipu bukan hanya hal-hal yang tidak enak saja, tetapi juga bisa masuk dalam perkara-perkara yang enak. Dengan harapan supaya hati manusia ini menganggap bahwa dirinya menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah kebenaran. Tetapi sebetulnya masih jauh dari kebenaran menurut pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja, kalau perkara-perkara tidak enak itu mungkin kita didatangkan serba kekurangan, kita didatangkan bisnis kita bangkrut, kita didatangkan penyakit datang. Kebanyakan manusia itu pasti mengingat Tuhan.
Tetapi jangan dianggap bahwasanya nafsu itu hanya masuk di situ. Tetapi nafsu itu juga bisa masuk di dalam perkara-perkara yang enak. Semisal saya ini diberikan uang yang banyak, diberikan bisnis yang lancar dan selalu meningkat, diberikan kemuliaan terhadap manusia, dan lain-lain sebagainya itu. Ya, dianggap diberikan Tuhan perkara-perkara yang enak tadi, diberikan rezeki lancar dan lain-lain sebagainya itu tadi, dianggapnya manusia itu mereka menerima sebuah keberkahan, menerima sebuah rahmat. Tetapi jika diri manusia ini masih melihat makhluknya bahwa yang mendatangkan nikmat itu adalah makhluknya, seperti halnya saya dapat uang banyak, yang memberikan manfaat itu uangnya, maka hal itu adalah sebuah mudorot dan bukan sebuah rahmat. Ya karena diri manusia itu, saya itu tidak bisa melihat hidupnya. Bahkan yang mendatangkan itu adalah Allah, itu tidak bisa. Itulah saudara-saudaraku, terkadang diri manusia ini terjebak di situ, bahwa dianggapnya yang mendatangkan sebuah uang, sebuah kenikmatan-kenikmatan itu adalah makhluk. Mereka lupa, mereka tidak ingat terhadap Allahnya. Nah, jika hal tersebut dilakukan dan menganggap bahwa yang mendatangkan makhluk, maka itu di mata Allah itu tidak ada manfaatnya dan bukan merupakan sebuah rahmat. Jika Anda ini terlepas dari talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu pasti akan jatuh dalam kubangan hawa nafsu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, jangan dikira hal-hal yang menurut Anda ini enak, Anda ini diberikan suatu keberkahan atau suatu kenikmatan. Itu belum tentu. Karena nafsu itu juga bisa masuk dalam hal-hal sebuah kenikmatan. Jika manusia ini mencintai selain Allah, mereka pasti akan tertipu dan mereka itu pasti akan kecewa. Yang terpenting kita ini bagaimana caranya saat didatangkan takdir qadhi ataupun didatangkan takdir pasti itu, menjadikan sebuah rahmat itu bagaimana caranya. Itulah yang terpenting. Caranya adalah kita harus menemui yang memiliki rahmat. Kita harus menemui hidupnya, jangan menemui makhluknya.
temuilah hidup yang memiliki nama Allah. Baru panjenengan itu nanti akan diberikan rahmat. Kalau kita masih memandang makhluknya yang mendatangkan takdir qadhi ataupun basti, yang mendatangkan perkara-perkara tidak enak ataupun enak, bahwa itu makhluknya, itu bukan sebuah rahmat, tapi sebuah mudorot. Mudorot itu adalah penyiksaan yang ditunda oleh Allah. Untuk menjadikan perkara-perkara yang tidak enak ataupun yang enak, takdir qadhi ataupun basti, kita ini harus menemui yang memiliki rahmat, harus menemui hidup. Jangan sampai kita ini menemuin makhluknya. Kesimpulannya adalah kita ini mau tidak mau, hati ini harus bertajalli pada Allah. Bahwa yang mendatangkan, yang mengakhiri, yang mendatangkan takdir gak enak atau enak, itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Dan untuk bisa masuk di situ, tentu kita harus bisa bertajalli pada Allah. Nah, jika kita sudah bisa bertajalli pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai perkara enak atau tidak enak, itu akan menjadi sebuah rahmat. Dan untuk bisa bertajalli kepada Allah, ya tentu Anda juga harus bertemu kepada Allah. Dan untuk bertemu dengan Allah, Anda harus belajar memahami kepada guru sejati. Siapa guru sejati itu? Guru sejati itu adalah hidup yang memiliki nama Allah. Itulah saudara-saudaraku, bahwa dua pemberiannya Allah itu adalah perkara-perkara yang tidak enak dan perkara-perkara yang enak. Takdir qadhi dan takdir basti. Untuk menjadikan sebuah rahmat betul di mata Allah, maka kita harus bisa memandang bahwa yang mendatangkan dua perkara itu, bahwa yang mendatangkan dua pemberian itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Kita harus bisa bertajalli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk bisa bertajalli kita harus melakukan uzlah, melakukan suhud, melakukan meditasi, kholwat, dan lain-lain sebagainya itu. Bahwa yang berperan, yang mendatangkan, yang melakukan, atau yang menguasai di seluruh aspek kehidupan kita ini,
baik di dalam diri kita sendiri, di luar diri kita sendiri, termasuk yang menguasai seluruh alam jagat raya ini hanyalah hidup kalau di dalam Islam yang memiliki nama Allah. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini tentang tema dua pemberiannya Allah. Untuk menjadikan sebuah rahmat, tentu kita harus bisa bertajalli pada Allah. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan semoga menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Untuk itu saya akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.